Ini kita Kota Medan sedang menuju kabel tanam semua. Namun kabel tanam ini kita terus berkolaborasi dengan seluruh provider, PLN. Ini nggak pernah begini. Telah diwariskan oleh pemimpin-pemimpin dahulu, dari presiden dulu, dari wali kota dulu. Tidak pernah terjadi sekarang. Kenapa sekarang begini? Mungkin dari kota Impak ini bayar pajak kendaraan saya, atau pajak listriknya dan airnya. Ini uang umat. Jadi jangan uang umat ini beli ini. Ini adalah kewajiban orang yang punya kepentingan ini. Nah, kami nggak punya kepentingan di sini. Kabel semraut merupakan salah satu permasalahan yang hingga kini belum tuntas ditangani oleh pemerintah Kota Medan. Padahal pada tahun 2023 lalu, tagline Medan Rata Tanpa Kabel atau Merata telah digembor-gemborkan oleh pemerintah. Namun faktanya kabel-kabel semrawut berjuntai tak beraturan masih ada di mana-mana. Selain telah mengganggu aktivitas warga, juga mengganggu estetika atau keindahan. Pada hari Selasa ini, tanggal 21 Mei 2024, LBH Medan pada saat ini melakukan investigasi tepatnya di depan Masjid Ar-Rahman di Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, yang mana dapat kita lihat bahwasanya di depan Masjid Ar-Rahman ini terdapat kabel-kabel yang sangat rendah, yang sangat memilukan, yang mana mengancam ataupun dapat menghalangi masyarakat ataupun umat muslim beribadah ke Masjid Ar-Rahman ini. Yang pada saat ini kabel-kabel ini tidak juga diperbaiki oleh pihak-pihak ataupun perusahaan yang seharusnya memperbaiki kabel-kabel ini ataupun perusahaan yang memiliki kabel optik ini. Ini kabelnya udah dari mulai bulan 7 Juli 2023 sampai sekarang belum betul-betul ya. Ini simpang ini sering jatuh karena kabel itu sering jatuh ke bawah. Nah, gitu. Kita pun artinya kita usaha di sini merasa terganggu. Mohonlah kalau bisa dibetulkan lah kabel ini, dipasang kembali seperti sedia kala kan gitu. Nah, yang seperti inilah, artinya ini tumpuan apa ini kan dari proyek Bobi dulu nih, proyek Paret, sampai sekarang nggak dibetul-betulin gitu. Berarti ini dari proyek pengerjaan drainasinya dibiarkan begitu aja? Iya, betul. Nah itu kita yang pasang, kalau nggak kabelnya jatuh ke bawah, jadi terhalang kita masuk ke tempat usaha kita gitu. Berarti ini inisiatif warga ya? Iya, inisiatif warga. Harapannya pemerintah apa sih, Pak? Ya harapannya artinya supaya dibenahi lah seperti sedia kala lah, jangan kayak gini kan. Ya diperbaiki lah, dipasang kembali lah. Siapa? Bapak Lubis. Bapak Lubis. Mang Papa di sini sebagai pengurus masjid ya? Saya sebagai Ketua Badan Kenajiran Masjid Ar-Rahman, Anos 2011. Jadi Masjid Ar-Rahman ini masjid yang salah satu dikatakan masjid tertua di Kota Medan. Ini termasuk masjid salah satu yang ada cagar budaya. Pak, ini sudah seberapa lama sih kabel-kabelnya dibiarkan semrawut? Ini mulai bulan 9. Jadi mulai sebulan 9 lebih kurang ya, kita bilang aja sampai kemarin pengkorekannya itu bulan 11 sampai ini hari, berarti sudah setengah tahun. Kalau ini seperti inilah, ini habis proyek pengkorekan paret. Pengkorekan paret ini kok dibiarkan. Jadi kami meminta lanjutkan kepada Bapak Wali Kota atau juga yang berkomponen di provinsi, khususnya Kota Medan. Apakah ini dibiarkan berbulan-bulan? Apakah kami harus menjaga kabel ini? Ini pekerjaan ini kan harusnya mereka laksanakan. Pemerintah habis mengkorek paret, ini orang Telkomsel, WP, apa semuanya yang nama jaringan, beginilah panjang sedang. Bahkan ini udah ada yang mengenai leher orang di sini, jemaah sudah kena. Jadi kami terus mengurus setiap hari. Ini tidak pantas. Mereka yang makan duitnya, kami yang punya risikonya. Ini tiang, ada ini tiang. Harusnya ini nggak tanggung jawab kami. Ini pas tiangnya di depan rumah ibadah, pas pintu masuk. Ini harusnya mereka ini harus mengerti toleransi di antara umat beragama. Pak, dampak-dampak dan kerugian yang udah dihadapi sama warga apa aja selama ini karena kabel ini? Satu, dampaknya mobil jenazah yang mau dimasukkan dikebumikan ke tanah wakaf Masjid Ar-Rahman terhalang. Kedua, selalu putusnya tali pengikat yang kami satukan, berderai dia kena leher warga.
termasuk saya sendiri. Ya, jadi menanggung risiko ke saya. Untung saya naik kendaraan itu masuk gang itu pelan. Jatuh saya. Apakah ini siapa yang memberikannya? Bukan BPJS yang memberikan saya perobatan. Maaf, tetapi itu adalah resiko bagi mereka, tapi saya yang kena. Nah, bukan BPJS yang mengobati saya luka, tapi adalah maaf cakap, yang mengobati saya adalah uang umat, bukan uang Telkom ini, internet ini. Itulah risiko pada warga. Bahkan bukan warga satu orang, warga yang terjadi. Udah banyak warga mau di Simpang Santosa, kendaraan yang membawa barang pindah selalu sangkut. Mereka seenak-enaknya aja dipotongi maunya ini dipotongi. Saya sudah informasikan, tunggu mau dekat hari Idul Adha, kalau enggak potong. Karena kita pun mau bekerja juga di sini, ini menghalangi. Berarti udah sampai ada yang luka-luka ya Pak? Sudah ada yang luka-luka. Banyak ya Pak? Banyak. Bahkan kalau saya mama yang selalu mengecek, mendengar informasi di sana di Pahlawan terjerat, di Gang Dami itu terjerat, itu Gang Dami itu ada rumah ibadah di dalamnya. Gereja Dami, gereja HKBP, Gang Dami itu jemaat pun pernah kena. Banyak ya Pak? Banyak. Itu saya sendiri yang ngelihatnya juga. Pas pada hari Minggu mereka mau beribadah. Nah, jadi tolonglah dihargai. HM Yamin ini kan ada rumah ibadahnya. 2 rumah ibadah di sini berbaris. Apabila terdapat hambatan dan gangguan, sebagaimana seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara jalan mengambil suatu tindakan, sebagaimana pasal 41 nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Adapun secara khusus Diskominfo dan Dinas PUPR dalam hal ini seharusnya turut andil mereview kembali permohonan izin, pengawasan dan pelaksanaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga sebagai pemilik kabel-kabel semeraut ini. LBH Medan meminta secara tegas kepada pemerintah untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang pemasangan kabelnya secara semeraut. Kabel semeraut ini telah memakan korban dan tidak menutup kemungkinan akan memakan korban lainnya.